Kira-kira adakah HP di kelas harga 2 jutaan berikut ini yang cocok dengan kebutuhan Anda? Yuk langsung saja simak daftar HP 2 jutaan pilihan terbaik berikut ini. Samsung mempertahankan gaya minimalis pada desain bodi Galaxy A05s. Pada bagian belakang sang ponsel, lensa kamera dibiarkan nongol tanpa adanya modul. Hal ini mirip seperti pendahulunya, Galaxy A04s. Namun, Galaxy A05s kini mengikuti desain yang telah lebih dahulu dicerminkan Galaxy S23 5G, Galaxy A54, dan Galaxy A24. Adalah penutup belakang dengan tepian rata alias flat, serta frame yang sedikit melengkung. Kesan tegas dan elegan tercipta berkat sisi belakang yang flat. Sementara frame yang melengkung dapat menjaga kenyamanan genggam pengguna. Snapdragon 680 dari Qualcomm adalah SoC yang menarik. Lebih-lebih jika dipasang di HP dengan harga tak lebih dari 2,5 juta seperti Galaxy A05s. SoC ini juga lebih bagus ketimbang Exynos 850 milik Galaxy A04s. Tak hanya soal efisiensi daya, tapi juga performanya. Pasalnya, Snapdragon 680 sudah memiliki CPU dengan inti performa. Samsung Galaxy A15 5G mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat 3 kamera di bagian belakang, kamera utama 50 megapiksel dengan autofocus, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor octa-core dan GPU Mali G57MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau, HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan. Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40. Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Keunggulan lain yang dibawa hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inci yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD+. Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit. Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan 3 lensa melalui punggung belakangnya.
Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108 megapiksel yang ditemani dua lensa lain dan LED flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap. Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuman ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa lagging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari MediaTek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia. Mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mid-range sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120 Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024, bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset MediaTek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai Intel P55 5G di harga 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108 megapiksel. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui pen stabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telefoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16 megapiksel. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 megapiksel. Eco Z9X hadir sebagai penerus dari Eco Z7X yang sudah dipasarkan sejak April 2023 di Indonesia. Eco Z9X resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei 2024 bersama dengan Eco Z9. Eco membuat desain dari Eco Z9X ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis. Eco Z9X menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. Eco Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game.
Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Pico Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1, sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. Oppo meluncurkan HP terbarunya untuk kelas menengah yaitu Oppo A60. HP ini pertama kali hadir untuk pasar Vietnam pada April 2024. Kabar menariknya, Oppo A60 ini juga akan turut hadir di pasar Indonesia pada Mei 2024 sebagai salah satu HP pesaing di kelas menengah yang terbilang sengit. Oppo A60 membawa beberapa fitur yang cukup menarik dan baru untuk Oppo A series. Misalnya desain bodi minimalis dan tipis, tapi punya ketangguhan luar biasa, hingga mendukung pengalaman penggunaan yang cukup baik. Meski memiliki ketebalan bodi tipis, Oppo A60 ini dibekali baterai 5000 mAh, kapasitas ini menjadi standar paling umum untuk HP. Kapasitas ini sudah bisa membuatnya bertahan seharian dalam sekali pengisian daya saja. Dengan kapasitasnya, Oppo memberikan klaim bahwa Oppo A60 ini mampu bertahan hingga 30 jam untuk aktivitas menelepon. Sedangkan untuk pemutaran video berulang bisa bertahan sampai 14 jam lebih. Tidak hanya itu, Oppo A60 juga sudah dibekali fitur pengisian daya yang cukup cepat yaitu 45W Super VOOC.